Presiden Joko Widodo secara resmi melantik 3 menteri dan 1 wakil menteri baru dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta. Dan kami akan membahasnya bersama dengan pengamat politik yang juga merupakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah. Selamat siang, Pak Deddy, bagaimana kabar Anda? Halo, selamat siang. Kabar baik sekali. Baik, Pak Deddy. Presiden Jokowi kembali mereshuffle kabinet bahkan di penghujung masa jabatannya. Pendapat Anda bagaimana? Karena kalau misalnya kita menghitung hanya tinggal 2 bulan 1 hari lagi jabatan para menteri baru dan juga wakil menteri baru ini. Ya, yang pertama kita bisa lihat dari sisi urgensi reshuffle itu. Kalau kita cek misalnya apakah dalam durasi yang tersisa ini kemudian bisa meningkatkan kinerja kabinet, saya rasa tidak. Artinya reshuffle yang dilakukan di detik-detik akhir masa periode Presiden Joko Widodo, ini kecenderungannya tentu lebih ke arah konsolidasi politik dibandingkan dengan memperbaiki kinerja kementerian yang memang sisanya tinggal sedikit. Terlebih misalnya kita cek lagi dari komposisi kementerian yang mendapatkan reshuffle, semuanya rata diambil alih oleh kelompok-kelompok yang memang relawan atau tim pemenangan di Pilpres 2024, utamanya adalah didominasi oleh Partai Gerindra. Sekaligus ini sebagai ajang untuk melakukan amputasi terhadap partai politik yang sudah dipastikan akan tidak loyal pada pemerintahan ke depan, bahkan kontra dengan pemerintahan hari ini, yaitu PDI Perjuangan. Kemudian kalau kita cek detailnya misalnya Kementerian Hukum dan HAM ini menjadi kementerian yang paling potensial untuk menggalang konsolidasi, utamanya karena akan menghadapi pilkada, termasuk juga kita sudah menyaksikan bagaimana kisruh partai politik mulai dari Golkar, PKB, bahkan mungkin bisa akan diikuti oleh partai-partai yang lain. Maka Kumham menjadi penting untuk diposisikan sebagai daya tawar yang tinggi dan ditempati oleh mitra koalisi dominan yaitu Gerindra. Jadi lebih banyak yang bisa kita lihat dari upaya reshuffle ini kecenderungannya lebih politis dibandingkan dengan berkaitan hal-hal yang sifatnya adalah kapasitas atau meneruskan kinerja Joko Widodo. Artinya konsolidasi politik kemudian berkaitan dengan transisi pemerintahan ke depan itu yang bisa kita lihat dalam situasi sekarang. Baik, Pak Deddy, jika kita melihat profil ataupun latar belakang para pemimpin yang baru saja dilantik, akankah efektif kinerja Kabinet Indonesia Maju dengan adanya reshuffle ini? Saya kira tidak ya. Eh, Hanya mungkin pengecualian lah secara personal dan juga secara kapasitas. Bahlil mungkin memang cocok. Artinya dari Kementerian Investasi lalu kemudian ke SDM ditambah lagi dengan portofolio Bahlil secara personal memang tokoh yang bergerak cukup lama dalam dunia korporat, utamanya juga berkaitan dengan SDM, itu secara pribadi saya kira tidak ada masalah. Hanya saja kecocokan kapasitas ini menjadi kebetulan. Kenapa? Karena sisanya mulai dari misalnya Kumham, lalu kemudian tadi ada Wakil Menteri Komunikasi, semuanya adalah yang kental sekali dengan nuansa relawan politik di 2024. Jadi di luar Bahlil saya kira ini lebih pas dianggap sebagai reshuffle konsolidasi. Bahkan Bahlil sekalipun di luar konsep personal tadi misalnya, Bahlil juga punya momentum yang cukup penting. Salah satunya dia diwacanakan akan menggantikan Erlangga Hartarto misalnya. Tentu ini masih wacana. Kalau sampai terbukti misalnya di 20 atau 21 Agustus mendatang Golkar akan melakukan aklamasi, maka secara penuh kita bisa berasumsi bahwa reshuffle hari ini memang dilakukan demi apa namanya ya memenuhi kebutuhan konsolidasi politik itu dibandingkan dengan persoalan bahwa presiden memerlukan reshuffle. Kenapa? Karena durasinya yang tidak cukup untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya substansial. Baik, Pak Deddy, tadi Anda menyebut reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Jokowi ini terkesan ada alasan politisnya begitu. Dan apalagi yang di reshuffle ada 2 menteri dari PDIP. Bagaimana pandangan Anda? Ya, Pak Ya, Deddy. itu tadi isikah momentum untuk melakukan barangkali dalam momentum hari-hari terakhir Joko Widodo. Termasuk juga ini barangkali akan berkaitan dengan pilkada. Sehingga tokoh-tokoh yang memang sudah dipastikan tidak bersama dengan Jokowi, bahkan mungkin ya sudah tidak lagi bisa bersama dengan Prabowo Gibran ke depan, maka mau tidak mau diselesaikan sebelum pergantian
kekuasaan. Dan ini menunjukkan Jokowi masih dominan dalam pemerintahan Prabowo Gibran ke depan sebetulnya. Karena kalau misalnya Prabowo Gibran betul-betul diberi kebebasan, reshuffle yang dilakukan menjelang lengser itu sebenarnya kan tidak diperlukan. Kenapa? Karena dari sisi kinerja juga tidak akan menambah gitu. Yang kedua, dari sisi administrasi juga justru akan menyulitkan karena punya potensi terjadi perubahan-perubahan yang bisa mengganggu jalannya pemerintah. Baik, Pak Deddy, pesan apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi dengan mereshuffle kabinet di akhir masa jabatannya? Kalau kita membayangkan dari kronologi politik ya, Presiden sebetulnya bisa menyampaikan dua hal terkait ini. Yang pertama, kalau mitra partai politik gitu ya, yang ada di koalisi tidak loyal gitu ya, punya kecenderungan akan melakukan manuver, maka pilihannya dua. Pertama, diamputasi dari kabinet. Yang kedua, diamputasi dari kekuasaan di partai politik. Contohnya adalah Airlangga Hartarto misalnya, yang entah dipaksa atau secara sukarela meskipun kecenderungannya juga tidak sukarela untuk mundur dari Partai Golkar, kemudian diwacanakan akan diganti oleh Bahlil yang loyalis Joko Widodo. Lalu yang kedua diberi contoh PDI Perjuangan bahwa belum belum selesai masa tugas mereka sekalipun PDI Perjuangan sudah diselesaikan lebih awal dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Bahkan mungkin kalau boleh mengutip contoh yang lain adalah PKB misalnya. PKB sudah mendapatkan gangguan dari PBNU, sudah mendapatkan konflik dan segala macam, muktamar dipercepat. Kalau PKB tiba-tiba tidak menunjukkan loyalisnya, juga mungkin bisa bernasib sama antara disamakan dengan PD Perjuangan atau dengan Partai Golkar. Jadi meskipun reshuffle itu adalah hak absolut Presiden Joko Widodo, tapi saya kira nada-nada nuansa ancaman dalam reshuffle ini pun cukup kental dirasakan oleh mitra koalisi maupun rival-rival di partai politik. Baik, terlihat ini langkah-langkah politiknya Presiden Jokowi sangat dominan dan melihat ada dua menteri dari PDIP yang di reshuffle, Pak Deddy. Bagaimana menurut Anda hubungan selanjutnya Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo? Megawati termasuk tokoh yang konsisten hemat saya. Salah satunya misalnya ketika Megawati sudah tidak sesuai begitu ya, senasib sepenanggungan dengan tokoh tertentu, maka Megawati tidak akan bisa bersatu lagi. Contohnya banyak, mulai dari SBY dengan apa namanya Gus Dur misalnya. Itu adalah contoh yang cukup konkret. Maka di 2024 ini saya kira ke depan Megawati juga tidak akan cukup baik untuk membangun hubungan dengan Prabowo Subianto, termasuk dengan Joko Widodo. Artinya kalau kemudian ditanyakan bagaimana relasi Jokowi dengan PDI Perjuangan dengan Megawati, saya kira sudah selesai di 2024 bahkan di Pilpres kemarin. Artinya PDI Perjuangan akan kecil kemungkinan mendukung langkah-langkah politik Joko Widodo, termasuk mendukung langkah-langkah politik keluarga dari Presiden Joko Widodo, baik itu yang ada di daerah, misalnya di Sumatera Utara, atau nanti Kaisang mungkin akan ada di Jakarta atau di Jawa Tengah misalnya, maka PDI Perjuangan besar kemungkinan tidak akan ikut campur. Meskipun ya, meskipun dalam nuansa-nuansa yang juga personal, Puan Maharani sebagai bagian dari elit PD Perjuangan sepertinya juga masih cukup bisa apa namanya dibangun relasinya dengan Joko Widodo. Tetapi dengan Megawati saya kira tidak. Kecuali nanti ke depan kalau Puan Maharani tiba-tiba mengalami transisi kepemimpinan bisa mengambil alih pimpinan dari Megawati begitu ya untuk PDI Perjuangan, maka mungkin relasi PDI Perjuangan bisa diperbaiki. Tapi kalau nanti misalnya Megawati menentukan keterpilihan di pucuk pimpinan PDI Perjuangan ada di Prananda, maka besar kemungkinan juga akan mengikuti apa namanya nuansa hubungan yang cukup rumit antara Megawati dengan Joko Widodo. Jadi bergantung bagaimana nanti PDI Perjuangan dipimpin. Kalau oleh Puan mungkin bisa diperbaiki. Kalau tidak, saya kira juga akan selesai juga. Baik, kami akan terus memantau kinerja para pemimpin yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Terima kasih Pak Deddy sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Ya, sama-sama.